Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu 14 November 2021 tertulis pada kita Mazmur 34 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu keluarga dengan tema khotbah merasakan kebaikan Tuhan. Semua orang ingin merasakan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya, terkhusus orang yang dekat dengannya, seperti suami istri yang terikat dalam sebuah perkawinan. Seorang istri ingin merasakan kebaikan suaminya sepanjang hidupnya, dan suami juga demikian. Walau hal itu tidak selalu dapat dirasakan, sebab kebaikan itu seolah punya sayap, bisa terbang jauh meninggalkan orang yang memilikinya. Sebenarnya apa itu kebaikan? Kebaikan yang kata dasarnya baik dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata tov dan dalam bahasa Yunani dituliskan agathos, yang artinya menyenangkan, menggembirakan, berdaya guna, dan bisa juga artinya cantik. Nah, jika kebaikan-kebaikan meninggalkan keluarga, maka yang tinggal hanyalah kesedihan, kesusahan, dan kehampaan. Jika kesedihan ini terus-menerus berlangsung, maka sangat mungkin terjadi perceraian. Sementara perceraian tidak boleh dilakukan. Seperti yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam Ogen, istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan sebaliknya suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 10-11 dituliskan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Lalu, jika kebaikan tidak lagi bisa dikecap dan dirasakan dalam keluarga, apa yang harus dilakukan? Apakah membiarkan diri terus-menerus tinggal dalam kesedihan tanpa menikmati kebaikan-kebaikan? Haruslah diingat bahwa ada dan tersedia kebaikan yang tiada taranya, yakni kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia melakukan perintahnya dan orang-orang yang benar di hadapannya. Dituliskan dalam Invocatio, Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu, apabila engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan Allahmu.
Inilah pengharapan bagi orang-orang yang bersusah hati, yang tertindas, yang tidak merasakan kebaikan dari orang-orang yang semestinya berbuat baik padanya. Keadaan orang-orang yang tertindas seperti ini akan dibuat baik oleh Tuhan, karena Tuhan mendengar seruan orang-orang yang menderita asal ia hidup benar di hadapannya. Wajahnya akan berseri-seri dan tidak tersipu-sipu malu, karena Tuhan menyelamatkannya dari kesesakan. Lihat ayat 5. Daud dalam kehidupannya, sejak kecilnya ia sudah menderita. Menderita karena tidak merasakan kebaikan dari orang-orang yang semestinya baik padanya. Saudara-saudaranya membencinya, dan ayahnya juga menjauhkan dirinya dari keluarga. Orang-orang di sekitarnya berlaku curang kepadanya. Hanya ibunya yang mengasihinya. Setelah ia dewasa, ia pun tidak menerima kebaikan dari mertuanya. Ia dikejar-kejar Saul dan ingin membunuhnya. Ia berulang kali harus melarikan diri menghindar dari kejaran mertuanya itu. Bahkan ia pernah berpura-pura gila untuk terhindar dari perbuatan tidak baik. Dalam ayat 1 nas khotbah kita diberitakan bahwa Daud pada waktu itu berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ini ia lakukan karena waktu itu ia dikejar Saul dan ia melarikan diri ke Filistin, dan sebagai orang asing di sana tentu ia akan dicurigai sebagai mata-mata. Untuk itulah ia berpura-pura gila supaya ia dilepaskan Abimelek raja Filistin itu. Keadaan ini tentu sangat menyedihkan. Namun ia tidak hanyut dalam kesedihan. Ia tidak berputus asa. Walau banyak orang yang berbuat tidak baik kepadanya, ia tetap berseru kepada Tuhan, memohon perlindungannya. Dan karena ia seorang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan pun menyelamatkannya. Kebaikan Tuhan yang ia rasakan membuat wajahnya berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Ia bernyanyi memuji Tuhan penuh sukacita dan mengajak orang yang rendah hati untuk turut memuji Tuhan atas segala kebaikannya. Katanya, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kebaikan yang dirasakan Daud bukanlah kebaikan yang diakibatkan telah terjadi perubahan sikap dari orang-orang yang membencinya, tapi karena pertolongan Tuhan yang melepaskannya dari kesesakan. Dia mencari Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan melindunginya. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, mungkin saudara sudah lama berdoa supaya Tuhan mengubahkan pasangan saudara atau mengubah orang-orang di sekitar saudara dan mereka tidak berubah. Jangan berkecil hati. Teruslah berdoa dan berseru memohon pertolongannya sambil melakukan kehendaknya. Saudara akan takjub melihat dan merasakan kebaikannya dan akan bernyanyi memuji Tuhan seperti Daud bermazmur memuji Tuhan Allah. Kebaikan yang diberikan manusia itu sangat terbatas, sebab walaupun mungkin mereka baik, tetapi mereka tidak berkuasa memberikan yang kita perlu. Tapi Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha baik dan Ia maha kuasa. Ia mau dan mampu memberikan semua yang kita perlu dan yang sangat menakjubkan, yang tidak terpikirkan oleh kita pun disediakannya bagi kita, yakni keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Rasakanlah semua itu, percayalah dan lakukan kehendaknya. Amin.